Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi nawmus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Al-hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ibadah puasa adalah ibadah yang sangat tua. Tidak hanya pada umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat terdahulu sudah ada ajaran puasa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ Allah menyatakan, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian, umat terdahulu. Apa tujuan inti puasa? La'allakum tattaqun, agar kita semuanya bisa menjadi orang yang bertakwa. Pagi ini kita bahas manfaat dan keutamaan puasa yang ke-9 sampai terakhir, yaitu pembahasan puasa bagian 3. Apa kata Nabi manfaat dan keutamaan puasa? Naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu dicatat oleh Allah ibadah sebagai ibadah. Tidurnya saja itu sudah dianggap ibadah oleh Allah. Wasumtuhu tasbihun, dan diamnya orang yang berpuasa ini enggak tidur. Kalau tidur itu dianggap ibadah. Sekarang dia diam, tidak bicara yang mubadzir, tidak bicara yang tidak berguna. Dia diam saat puasa, mempuasakan mulutnya. Apa kata Nabi? Wasumtuhu tasbihun, diamnya orang puasa itu dianggap tasbih. Nah, diamnya orang yang berpuasa itu dicatat oleh Allah seperti membaca tasbih. Yang ke-10, yang ke-11, apa manfaat yang ke-11? Wa amaluhu mudha'afun, setiap perbuatannya pas puasa Ramadan itu dilipat gandakan Allah. Setiap amal perbuatan di bulan Ramadan dilipat gandakan Allah. Nah, ini berapa kali? 1000 kali. Makanya kalau Rajab itu dilipat gandakan Allah 70 kali. Nanti Sya'ban dilipat gandakan Allah 100 kali amal ibadah kita. Pas Ramadan amal ibadah kita dilipat gandakan Allah 1000 kali sampai 1000 bulan. Kalau pas menangi Lailatul Qadar 1000 bulan. Subhanallah.
Wa amaluhu mudha'afun, amal perbuatan orang yang puasa itu dilipat gandakan sampai 1000, bahkan sampai 1000 bulan. Yang ke-12, wa du'aul mustajabun, doa orang yang puasa itu ijabah, dikabulkan oleh Allah. Makanya ketika kita puasa Ramadan perbanyak berdoa. Kalau sekarang belum diturunkan Allah, ijabah itu masih disimpan oleh Allah. Doa itu disimpan terus oleh Allah, walaupun nggak langsung dikasihkan, nanti diberikan kepada anak-anak kita, akan diberikan kepada cucu-cucu kita. Kita harus nandon doa yang banyak, supaya apa? Nanti anak keturunan kita masih kena serambahan doa, terutama pas Ramadan. Wa du'a'uhu mustajabun, doanya dikabulkan oleh Allah. Dan yang terakhir, yang ke-13, wa dzambuhu maghfurun, dan orang yang berpuasa Ramadan itu apa? Dosanya diampuni oleh Allah. Jadi dosa setahun ke belakang, ya, sebelum Ramadan itu punya dosa setahun, Ramadan dulu sampai sekarang itu diampuni oleh Allah, dosa kepada Allah. Sehingga tidak heran kalau selesai Ramadan namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian yang aslinya manusia itu suci. Nah, tercemar, tercoreng dosa, maka Ramadan itu saat dihapuskan dosa orang yang berpuasa. Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Umpama orang itu meninggal ya setelah Ramadan, hari raya meninggal, dia tidak punya dosa sama sekali. Nah, ini manfaat dan keutamaan puasa. Jadi sekali lagi, bagian yang ketiga ini manfaat dan keutamaan puasa adalah yang ke-9, tidurnya orang puasa dianggap ibadah. Yang ke-10, diamnya orang yang puasa dianggap oleh Allah bertasbih. Yang ke-11, amal perbuatannya dilipat gandakan Allah 1000 sampai 1000 bulan. Kemudian yang ke-12, wa du'a'uhu mustajabun, doa orang puasa itu dikabulkan oleh Allah, maka perbanyaklah doa. Dan yang terakhir, dosa setahun yang lalu itu akan didelete, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kembali kepada kesucian. Idul